أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita kembali kajian kita Taqwa Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Madibari rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumil syar'iyyin. Masih pada pembahasan bab zakat ini, yang mana sebelumnya kita telah membahas ya definisi daripada zakat, dan kemudian juga syarat ya, syarat wajib zakat, kemudian membahas terkait dengan nisab ya, nisab zakat nakdain atau emas dan perak. Dan kita sudah menyinggung apakah uang kertas di zaman sekarang itu berlaku hukumnya sebagaimana emas dan perak, dan kita telah menyebutkan ada dua pandangan ya, dua pandangan ulama yang menyatakan pertama bahwa uang kertas dihukumi sebagaimana emas dan perak, dan ada pandangan yang menyatakan tidak, tetapi mayoritas ulama untuk zaman kontemporer yang menyatakan bahwa uang kertas itu wajib dizakatkan sebagaimana emas dan perak ya. Dan kita telah menjelaskan bahwa kenapa ada sebagian ulama yang tidak mewajibkan zakat di uang kertas ya, karena ilat ya pada emas itu tidak terdapat pada uang kertas. Tapi pandangan mayoritas ulama menyatakan bahwa uang kertas wajib dizakatkan karena memang ilatnya ada di sana ya, ilatnya sebab kewajiban emas dan perak itu ada di uang kertas seperti itu ya. Dan kemudian juga kita membahas ketika harga emas dan harga perak itu sangat jauh ya, perbandingannya bisa sampai 10 kali lipat ya, yang menjadi patokan dalam membayar zakat uang kertas itu apa ya, ada istilah ulama juga di sana ya, menurut ulama kontemporer ya, ada yang menyatakan pakai perak, ada yang menyatakan pakai emas gitu kan, atau ada yang memberikan pilihan antara emas dan perak ya. Jadi yang lebih rajih menurut sebagian ulama bahwa yang pakai standar yang menjadi standar nisab daripada yang emas adalah standar emas, karena emas secara nilai itu lebih subut ya, lebih tetap gitu, tidak banyak perubahan, berbeda dengan perak yang mengalami perubahan. Dan kalau zaman dahulu sama Rasulullah perbedaannya tidak signifikan antara emas dan perak, tapi untuk zaman sekarang ya, perak itu sendiri mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Kama yajibu rubu'u usyri qimatil ardi fi mali tijarati balaghan nisaba fi akhir al-hawl wa in malakahu biduni nisab. ويضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم ينض. أما إذا نض بأن صار ذهبا أو فضة وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح بحول ويصير أرض التجارة للغنم. Seperti wajibnya 2,5% dari nilai barang aruf ya, dari nilai barang fima ditijaratin di dalam harta yang diperjualbelikan. Balaghan nisaba fi akhiril hauli, yang mana barang dagangan tersebut
ya mencapai kadar nisab ketika di akhir haul. Wa in malakahu biduni nisab, walaupun ketika memiliki barang dagangan tersebut, ya itu dia belum mencapai nisab. Ya. Baik, di sini kita akan membahas terkait dengan ini ya, zakat turun tijarah, ya. Zakat barang dagangan, ya, atau zakat perniagaan. Nah, di dalam zakat perniagaan atau barang dagangan, nah ini ada beberapa syarat ini yang harus dipenuhi. Ya. Walaupun secara umum besaran yang harus dia dikeluarkan itu sama seperti zakat emas dan perak, yaitu 2,5% ya, 2,5% ya. 2,5% itu rubuh usyr. Nah, qimatil ardi, nah yang dihitung adalah nilai dari barang dagangan itu, ya, nilai dari barang dagangan itu, ya. Jadi nilainya, ya. Bukan uang yang didapat dari dagangannya. Nah itu nanti ada pembahasan lagi, namanya tambid, ya. Tapi ini adalah barang dagangan. Yang ketika dia membeli barang dagangan itu, dia niatkan memang untuk jual beli. Nah makanya nanti di sini ada beberapa syarat, ya. Ada beberapa syarat dalam zakat perniagaan. Yang pertama adalah dia membeli, ya, membeli atau dia memiliki barang dagangan itu dengan cara muawadhah atau membeli, ya. Dengan cara tukar menukar, muawadhah, ya, tukar menukar. Salah satunya adalah jual beli. Salah satunya adalah jual beli, itu yang pertama. Kemudian ketika dia mendapatkan barang dagangan itu, ya, pertama kali dia niatkan untuk dijual, ya, dia niatkan untuk dijual. Jadi kalau misalkan dia pertama kali memiliki barang dagangan tersebut dengan niatan untuk dimiliki, misalkan ya, dia jualan handphone misalkan, untuk dia miliki, ya. Nah, maka itu tidak terkena zakat. Yang terkena zakat adalah ketika dia memiliki, ya, apa namanya, barang dagangan tadi untuk niatnya untuk dimiliki, maka tidak terkena zakat, ya. Tapi kalau misalkan dia ketika membeli, ya, HP tersebut untuk diperjualbelikan lagi, maka nah mulai haulnya itu dari ketika dia membeli, ya, ketika dia membeli. Nah, kasusnya misalkan dia membeli untuk dimiliki dulu, ya, untuk dimiliki, untuk dipergunakan, ya, sebagai apa namanya, kebutuhan dia. Terus di tengah perjalanan dia dan niatan, oh saya mau untuk memperjualbelikan barang ini, ya, handphone ini, ya. Maka apakah terkena zakat juga atau tidak? Ya. Nah, dia terkena zakat dan dia mulai haulnya ketika dia sudah apa namanya, sudah melakukan kegiatan jual beli, ya. Ketika dia sudah meniatkan, jadi nggak dari niat. Beda tadi kalau misalkan baru membeli, ya, baru membeli dan dia ada niatan untuk memperjualbelikannya lagi, maka ketika beli itulah dia memulai haul, ya, memulai haul.
Tapi kalau dia niat awal adalah untuk dimiliki, kemudian baru mau dijual, maka dia terhitung haulnya adalah ketika niat baru dan ketika dia melakukan kegiatan jual beli. Walaupun nanti belum laku ya barang dagangannya, tapi ketika dia sudah mempromosikan itu berarti sudah mulai di situ ya haul ya. Nah, untuk haul itu sendiri ya perhitungannya adalah berdasarkan penanggalan Hijriyah ya, bukan Masehi. Ya, bukan Masehi tapi Hijriyah. Baik, itu syarat yang kedua. Jadi ada niat tiga. Kemudian syarat yang keempat adalah haul ya, telah mencapai satu haul. Satu haul itu adalah 1 tahun ya berdasarkan penanggalan Hijriyah. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah Allah yanibbo al-mal tijarah bimasuk. Ya, tidak dijual atau boleh dijual tapi dengan barang lagi. Ya, jadi kalau syarat dizakatkannya harta dagangan tadi, jadi harta dagangan ya, kalau yang dihitung yang di mazhab Syafi'i ya, di mazhab Syafi'i itu barang dagangan yang dihitung. Ya, barang dagangannya. Adapun ketika dia jual dan dia dapat untung berupa uang ya, maka keuntungan dari uang tersebut itu dizakatkan secara terpisah. Adapun barang dagangannya itu dizakatkan secara terpisah. Jadi yang dihitung adalah barang dagangan yang bukan sekaligus sama keuntungannya. Gitu, ya. Jadi tidak digabung. Ketika sudah dijual belikan dan dalam bentuk uang gitu ya, dalam bentuk uang. Nah, adapun kalau barter misalkan antara barang dengan barang, nah itu tidak jadi masalah ya. Tapi ini yang dimaksudkan adalah ketika dia menjual barang dagangan tersebut ya dengan uang ya, dia menerima uang, keuntungan dalam bentuk uang ya. Nah, maka keuntungan dalam bentuk uang tadi itu dizakatkan secara terpisah. Adapun zakat tijarahnya dia yaitu hanya di barang dagangannya saja ya. Nah, nanti dilihat ketika di akhir haul apakah barang dagangannya apakah sudah mencapai nisab atau belum ya, apakah sudah mencapai nisab atau belum. Kalau misalkan mencapai nisab baru dia zakat ya, baru dia zakat 2,5% dari nilai barang dagangannya ya. Adapun keuntungan dalam bentuk uang, nah dia dizakatkan secara terpisah, artinya ada haul sendiri ya, untuk keuntungannya tadi. Jadi misalkan dia ketika membeli barang dagangan, nah ini senilai 100 juta misalkan ya, senilai 100 juta. Nah, 100 juta insya Allah sudah masuk nisab ya, senilai 100 juta. Kemudian dia jual ya, barang dagangan tersebut ya, dan dia misalkan mendapatkan keuntungan 50 juta. Dan sisa barang dagangannya ketika dijual itu sisa misalkan sisa 90 juta misalkan ya. Nah, nilai dari barang dagangan itu sisa 90 juta. Keuntungannya ada 50 juta. Nah, di akhir haul dihitung apakah ini sudah sesuai sudah sampai nisab. Oh, ternyata sudah, karena kan nisabnya misalkan pakai nisab emas, berarti dia 85 gram ya, 85 gram emas ya, 85 gram 1 gramnya misalkan
1 juta berarti kan 85 juta. Oh berarti ini sudah mencapai nisab, berarti dia zakatkan 2,5% dari barang dagangan. Ya. Adapun keuntungannya, ya, kapan dia mendapatkan keuntungan? Oh misalkan di bulan ketiga, ya di bulan ketiga sebesar 50 juta. Dilihat apakah dia punya uang lain atau enggak. Oh ternyata dia punya uang lain, dan ketika digabungkan itu sudah mencapai nisab. Dan sudah misalkan 85 juta ke atas. Oh, sudah mencapai nisab. Nah dia tunggu setelah, dan dia masuk ke perhitungan baru lagi. Nah dia tunggu selama 1 tahun. Ya. Kalau sudah, maka di situ dia zakatkan secara terpisah, ya, untuk keuntungan. Ya, jadi syaratnya adalah Allah yang nyebok, ya tidak diuangkan, tidak dicairkan berbentuk uang. Ya, karena kalau sudah dicairkan dalam bentuk uang, sudah menjadi zahab, fiddah atau uang, ya, maka itu uang tadi itu tidak digabungkan kepada zakat perniagaan, tapi dia punya perhitungan sendiri. Ya. Walaupun memang di sini ada khilaf ulama tentu ya, ada khilaf ulama, apakah keuntungan dalam bentuk apapun itu, apakah digabungkan dengan rasul mal atau modal, ya, apakah digabungkan dengan modal. Nah, kalau mazhab Syafi'i tadi, kalau keuntungan dalam bentuk uang, nah itu tidak digabungkan, ya, tidak digabungkan ke rasul mal, ke modal, ya. Berbeda kalau misalkan keuntungannya memang dalam bentuk barang, misalkan barang dagangannya tidak diperjualbelikan, nilainya ketika beli itu seharga 100 juta, ketika di akhir haul, ya, ada kenaikan nilai barangnya. Jadi misalkan 150 juta itu kan keuntungan dari nilai barang, bukan keuntungan dalam bentuk uang. Gitu. Kalau keuntungan dalam bentuk uang, ya, mazhab Syafi'i tidak digabungkan, ya, ke dalam modal, ya. Cuma kan ketika orang yang yang menjalani praktik usaha, ya pastikan yang namanya modal ini kan harus terus bergerak, ya, terus bergerak, dan keuntungan, dan mungkin dalam perhitungannya agak sulit gitu ketika dia harus memisahkan keuntungan dengan modal gitu. Nah maka, ya, ada solusi juga dalam mazhab Syafi'i, yaitu adalah ta'jiluz zakat, ya, menyegerakan pembayaran zakat. Jadi nggak apa-apa keuntungannya itu digabungkan dengan modal dengan niatan ta'jiluz zakat, menyegerakan dalam membayar zakat nanti, ya, ketika misalkan sudah misalnya tutup buku, ya, kalau misalkan ada tutup buku entah per bulan, entah 2 bulan, atau misalkan per 6 bulan gitu ya, atau per tahun. Nah nanti kan ketika tutup buku kelihatan tuh untungnya berapa, ininya berapa, modalnya berapa. Nah itu digabungkan, dan kalau misalkan sudah mencapai nisab, dia zakatkan 2,5%, ya, dengan niatan ta'jiluz zakat, menyegerakan pembayaran zakat gitu. Atau mau taklid dengan wadah yang lain, ya. Jadi, tapi kalau dia ingin tetap konsekuensi dengan mazhab Syafi'i, ya, jadi solusinya adalah ta'jiluz zakat, menyegerakan zakat. Baik. Kemudian syarat selanjutnya adalah alla yaqsidul qunya asna al-hauli. Alla yaqsidul qunya asna al-hauli. Jadi dia tidak meniatkan memiliki ketika di tengah-tengah haul. Misalkan dia di awal dia beli barang dagangan untuk diperdagangkan lagi, ya, untuk didagangkan lagi, untuk diperjualbelikan lagi. Tapi di tengah-tengah haul, ya, di tengah-tengah haul baru berjalan 6 bulan, dia adalah ini saya niatkan untuk dipakai saja, bukan untuk diperjualbelikan. Nah, kalau seperti itu, maka, ya, sudah hilang dia, ya, sudah hilang kewajiban zakatnya, karena tadi nggak boleh kita meniatkan kunyah itu dipakai, memiliki, ya, ketika di pertengahan haul, ya. Jadi harus niat tijarah dari awal sampai akhir, ya.
Nah, untuk nisabnya kan dihitung ketika di akhir haul ya, di akhir haul bukan di awal. Beda dengan zahab dan fiddah, emas dan perak itu dihitungnya di awal haul ya. Tapi kalau perniagaan itu dihitungnya di akhir haul. Nah, di akhir haul nisabnya, nah ini kita bisa pilih antara nisab emas atau nisab perak ya. Nisab emas atau nisab perak. Jadi kita bisa milih mau nisab yang mana. Kalau emas itu sekitar 84 sampai 85 gram, kalau perak itu sekitar 588 gram, sekitar segitu ya. Jadi kita bisa milih. Walaupun memang ada sedikit ketimpangan ya, ada sedikit perbedaan yang signifikan antara emas dengan perak ya. Baik. Wa in malakahu biduni nisab. Kembali lagi ke Fathul Muin. Wa in malakahu biduni nisab. Jadi walaupun di awal ketika dia memiliki barang dagangan tersebut, dia belum nyampe nisab, ya, belum mencapai nisab. Misalkan tadi barang dagangan senilai 80 juta. Senilai 80 juta. Senilai ya, bukan yang memiliki uang 80 juta, tapi barang dagangan senilai 80 juta. Nah, itu kan belum nyampe nisab. Nah, oke, ketika dia belum memperjualbelikan dulu tuh barang dagangannya, dia tunggu dulu 1 tahun. Ya, dia tunggu sampai haul yang selesai. Ternyata di akhir haul itu secara nilai itu memiliki kenaikan, ya, memiliki kenaikan, yaitu dia jadi nilainya 100 juta. Ya. Nah, otomatis di situ kan sudah mencapai nisab, maka dia zakatkan nilai dari barang dagangan tersebut. Ya, nilai dari barang dagangan tersebut. Baik. Wa yudhammu ar-ribhul hasilu fi asna'il hauli ila al-asli fil hauli illam yaniddah. Dan digabungkan keuntungan yang yang didapatkan ketika di pertengahan haul kepada modal, ya, kepada modal dalam satu haul itu ilam yaniddah, jika tidak diuangkan. Jika tidak diuangkan. Ya. Nah, ini harus jadi catatan penting ya di dalam mazhab Syafi'i, bahwa keuntungan bisa digabungkan dengan modal ketika keuntungannya bukan dalam bentuk uang ya, tapi dalam barang ya, barang. Ya, jadi kalau misalkan keuntungan dalam bentuk barang tadi, dalam bentuk barang itu bagaimana? Dia tidak diperjualbelikan dulu barang dagangannya, dia nunggu dulu 1 tahun, dan ketika ada pertambahan nilai, nah dia itu keuntungan ya, keuntungan dari pertambahan nilai. Atau kasus yang kedua adalah dia jual belinya dalam bentuk barter ya, barang dengan barang, bukan barang dengan uang ya, bukan barang dengan uang kemudian uang dijadikan modal lagi, bukan. Kalau barang dijual dengan uang kemudian dibelikan lagi sebagai modal, nah itu tidak digabungkan dengan modal yang pertama ya, tidak digabungkan dengan modal yang pertama. Yang dimaksud dengan ilam yang di sini adalah pertama dia barter, pertama dia ada ketambahan nilai ya, keuntungan dari pertambahan nilai barang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah barter ya, barter. Jadi barang dengan barang ya, barang dengan barang. Nah, adapun kalau misalkan dia diperjualbelikan dengan uang ya, emas dan perak atau uang, kalau dengan uang maka ya hasil dari jual beli tadi, hasil dari penjualannya tadi dalam bentuk uang tadi, ya, itu dipisahkan, ya, berarti dizakatkan secara terpisah, dizakatkan secara terpisah. Nah, makanya wa amma idza nubbo, adapun jika diuangkan,
ya, amma idza lutu atau amma idza naqda bi ansara dhahaban, ya, yaitu ketika sudah menjadi emas atau fiddatan atau perak atau kalau dikonversi zaman sekarang berarti uang, wa amsakahu ila akhiril hauli, dan dia apa namanya uh, menahan itu, ya, emas dan perak tadi dia tahan sampai di akhir haul, ya, fala yudammu ila asli, maka tidak digabungkan keuntungan tadi dalam bentuk uang, tidak digabungkan ke modal, tidak digabungkan ke modal, bal yuzakil asla bihauli, maka akan tetapi apa, modal itu dizakatkan secara terpisah, modal yang dalam bentuk barang tadi itu dizakatkan secara terpisah. Wa yufradur ribhu bihaulin, dan juga apa, keuntungannya punya haul sendiri, ya, punya haul sendiri, modal punya haul sendiri, keuntungan punya haul sendiri ketika keuntungannya pada dalam bentuk uang. Wa yasiru 'arda tijarati. Baik, jadi itu ya, apa namanya, masalah apakah keuntungan itu digabung dengan modal. Nah, di madzhab Syafi'i itu digabung jika keuntungannya pertama dalam bentuk pertambahan nilai, yang kedua adalah dalam bentuk barang dalam akad jual beli barter, ya. Adapun keuntungan dalam bentuk uang, ya, atau sudah dijual belikan dengan uang, maka hasil dari jual beli tadi, baik itu apa namanya, modal ataupun keuntungan, nah itu haul sendiri, ya, haul sendiri. Nah, tapi solusinya apa ketika misalkan biar kan yang namanya kompleks ya dalam usaha itu kan pasti kompleks gitu, ya, supaya modal itu terus bergerak, ya, jadi solusinya adalah biar tidak ribet ya dalam penghitungan, ya, dia niatkan ta'jiluz zakah, ya, ta'jiluz zakah, menyegerakan zakat. Baik, wa yasiru arda tijarati lil kunyah diniyat, dan barang dagangan lil kunyah jadi barang kepemilikan diniyat ketika dia meniatkan itu, ya. Jadi misalkan di tengah haul tadi dia niatkan ini untuk dimiliki saja, bukan untuk diperdagangkan, untuk dipakai gitu ya, beli istiamal, untuk dipakai. Maka ketika saat itu juga, ya, dengan hanya meniatkan, dengan saat itu juga itu sudah terputus haulnya, ya, sudah terputus, ya, haulnya. Fayan qati'ul haulu bi mujarradi niyatil kunyah, maka putuslah haulnya ketika dia sudah meniatkan untuk dipakai, lil kunyah atau lil kinyah, kunyah atau kinyah, ya. La aksuhu, tidak sebaliknya, dia beli barang untuk dipakai pribadi, bukan untuk diperjualbelikan. Nah, tidak menjadi barang dagangan hanya diniatkan saja, tidak, tapi harus ada kegiatan, ya, dalam jual beli. Apa misalkan? Yaitu misalkan dia promosikan kepada orang lain, saya mau menjual barang dagangan itu, kan itu ada kegiatannya, ada amalnya. Jadi bukan cukup niat saja, tapi harus ada amalnya, ada kegiatannya. Berbeda tadi kalau dia barang dagangan dan dipakai untuk kepemilikan pribadi, untuk penggunaan pribadi, ya, itu dengan niat saja sudah terputus haul. Tapi kalau yang tadi awalnya untuk dipakai pribadi dan mau diniatkan untuk jual beli, tidak cukup dengannya, tapi harus ada kegiatan, ya, kegiatan jual beli. Baik. Wala yakfur atau wala yukaffar, ya. Wala yukaffar
munkiru wujubi zakat tijarah lil khilafi dan tidak dihukumi kafir, ya, tidak dihukumi kafir yang mengingkari kewajiban zakat perniagaan karena memang ada khilaf, ya, lil khilafi fihi, lil khilafi fihi. Karena ada perbedaan pandangan, jadi tidak dianggap kafir. Berbeda yang mengingkari asal wujub zakat, yang mengingkari kewajiban zakat itu sendiri. Zakat, misalkan dia mengingkari zakat itu tidak wajib, nah itu seperti itu dia dihukumi kafir, ya, karena ankara minad-dini, ankara amron minal umur ini al-ma'lumati bid-darurah, ya. Karena mengingkari suatu perkara dalam din, al-ma'lum minad-din bid-darurah, yang mana itu sudah diketahui bahwasanya di agama Islam itu ada perkara tersebut. Baik orang awam maupun ulama itu tahu perkara bahwa zakat itu wajib, tapi dia mengingkari, nah itu dihukumi kafir. Nah, tapi yang menghukuminya tentu bukan masyarakat sipil dia, tapi juga harus dibawa ke pengadilan dan dijatuhkan oleh hakim apakah dia kafir atau tidak. Tentu setelah bayanul hujjah, setelah diberikan pengertian segala macam, karena bisa jadi ya dia termasuk orang yang ma'zur, ya, termasuk orang yang diberikan uzur, ya. Itu yang bisa memberikan penilaian adalah hakim, ya. Adapun zakatu urudit tijarah, nah dia yang mengingkarinya tidak dihukumi karena memang ada khilaf. Siapa yang menyelisihi? Lianna Imam Abu Hanifah la yaqulu bi wujubi zakat fi mali tijarah. Karena Imam Abu Hanifah rahimahullah taala beliau berpendapat tidak wajib membayarkan zakat perniagaan. Kemudian selanjutnya wa syurita li wujubi zakati fi adh-dhahabi wal fiddati la tijarah tamamun yusabi lahuma kull al-hawl li alla yanqus al-mal anhu fi juz'in min ajza'i al-hawl. أما زكاة التجارة فلا يشترط فيها تمامه إلا آخره لأنه حالة وجود أو حالة وجود atau halatul wujud. Wa syurita li wujubi zakat fi wal fitrah, dan disyaratkan untuk zakat emas dan perak atau zakat uang, la tijarah, bukan zakat perniagaan. Jadi yang disyaratkan di zakat emas dan perak, bukan di zakat perniagaan. Apa? Sama nisab, yaitu sempurnanya nisab. Dia sudah mencapai batas nisab. Ya, sudah mencapai batas nisab. Jadi kalau emas dan perak, dia kumpulkan dulu uang sejumlah batas nisab, baru dia hitung. Dia tunggu selama 1 tahun untuk dia zakatkan. Ya. Kullal hauli, setiap haul dia tunggu dulu apakah uangnya atau emas dan peraknya sudah mencapai nisab atau belum. Ya, kalau dia belum mencapai nisab berarti belum yabdaul haul, belum memulai haulnya. Ya. Nah, berbeda dengan zakat perniagaan. Kalau zakat perniagaan dia ada barang yang mau dijual. Nah, dia sudah sudah mulai perhitungan haul ketika dia melakukan atau ketika dia membeli barang tersebut untuk diperjualbelikan, ya, untuk diperjualbelikan, ya, oke. Okay? Nah, nanti dia kapan perhitungan nisabnya? Ketika di akhir haul. Nah, ini 2 hal yang berbeda antara emas dan perak dan juga perniagaan. Kesamaan di antara keduanya adalah di ketika dia pembayaran saja, ketika di pembayaran, ya, yang dibayarkan itu 2,5%, sama-sama 2,5%, ya.
bialla yanqusal malu anhu fi juz'in min ajza'il haul. Jadi apa namanya? Nisabnya itu, nisab emas dan perak itu harus ada ya. Itu terus sampai selama 1 tahun itu. Tidak boleh dalam 1 tahun itu ya hartanya itu berkurang. Kalau hartanya berkurang dan kurang daripada nisab, maka saat itu juga dia tidak wajib apa namanya haulnya terputus. Haulnya terputus. Ya, haulnya terputus. Jadi ya apa namanya haulnya terputus. Nah, apa namanya ketika kita sudah punya uang, misalkan ratusan juta tadi kan, kita sudah ada kekumpul uang, nah kita zakatkan. Tapi kita nunggu dulu 1 tahun. Nah, kalau kata apakah boleh kita pergunakan uang tersebut? Ya, apakah boleh kita pergunakan uang tersebut? Ya, kalau niatannya untuk lari dari zakat, ya, kalau niatannya untuk lari dari zakat, maka tidak boleh. Tapi kalau nggak ada niatan lari dengan zakat, karena ada kebutuhan, oh iya saya punya kebutuhan nih, saya punya kebutuhan untuk ini, untuk itu, ya, untuk apa mempergunakan uang tersebut, ya. Ketika dipergunakan kan, misalkan kurang dari nisab. Nah, satu itu juga kan berarti haulnya terputus, ya. Kalau dipergunakan bukan untuk kabur dari zakat, maka boleh. Tapi kalau untuk kabur dari zakat, maka itu tidak boleh. Dia memiliki kemampuan, untuk menabung, untuk mendeposit uang tersebut sampai 1 haul. Ya, punya kemampuan. Tapi dia daripada nanti uang ini kena zakat, mendingan saya apa namanya pergunain aja gitu kan untuk perilaku yang konsumtif ya, beli barang apa segala macam. Nah, kalau dengan niatan seperti itu maka ya itu yang diharamkan. Adapun kalau ada kebutuhan misalkan, oh saya ternyata butuh uang ini untuk bayar PP lah, untuk bayar rumah cicilan lah, bayar ini lah, bayar itulah segala macam, ya. Nah, karena kebutuhan tadi maka itu tidak masuk ke dalam keharaman. Ya. Kalau yang tadi perilaku yang pertama itu disebut hilah, atau ya hilah itu tipu daya. Jadi dia ada kemampuan untuk mendeposit, untuk menabungnya segitu, uang segitu, tapi dia karena tidak mau uangnya terkena zakat, maka dia pergunakan untuk yang lain. Baik, amma zakat tijarah fala yushtaratu fiha tamamuhu. Adapun zakat tijarah, zakat perniagaan tidak disyaratkan ya harus mencapai nisab ketika awal haul. Ya, illa akhirahu, kecuali di akhir haul. Di akhir haul dia baru disyaratkan ya mencapai nisab. Dia nahu hal tersebut karena keadaan wajib itu kapan? Yaitu ketika di akhir haul, kalau misalkan zakat perniagaan. Wa yanqati'u al-haulu bi taqalluli zawadil mulkin asna'ahu bi mu'awadatin aw ghairiha. Dan terputus haul ya bi taqalluli zawali milkin atau mulkin. Ya. Dengan terputus haul ya, emas dan perak tadi jika kepemilikannya itu sudah hilang ya. Tadi misalkan asna di pertengahan haul ya di muawadatin dengan apa transaksi jual beli ataupun yang lain. Jadi ketika dia punya uang sudah mencapai nisab nih ya, tapi dia tadi pergunakan buat jual beli, buat transaksi, buat apa gitu kan, dan hilang itu kepemilikannya atas harta tersebut, maka saat itu juga ketika sisa hartanya tadi itu kurang daripada nisab, maka saat itu juga ya terputus haulnya. Terputus haulnya. Baik. Kemudian, na'am, law malaka nisaban, thumma aqradahu akhira, thumma aqradahu akhar, ba'da
sittati ashhurin lam yanqati'il haulu. Na'am law malaka nisaban thumma aqradahu akhar ba'da sittati ashhurin lam yanqati'il haulu. Ya, kalau dia memiliki uang ya sejumlah nisab, sudah mencapai nisab, kemudian dia pinjamkan uangnya tersebut ke orang lain. Kemudian dia pinjamkan ke orang lain setelah 6 bulan misalkan. Nah, lam yanqati'il haul, maka haulnya tidak terputus. Tidak terputus. Ya, jadi kalau misalkan itu dipinjamkan kepada orang lain, ya, kalau dipinjamkan kepada orang lain, maka ya itu tidak terputus. Fa'in kana maliyan aw 'ada ilaihi akhraja zakat akhirul haul. Nah, kalau misalkan orang yang dipinjami tadi dia memiliki kecukupan untuk membayar utangnya, aw 'ada ilaihi atau aw 'ada ilaihi akhraja zakat akhirul haul, atau utangnya itu sudah dibayarkan, maka dia membayar zakat ketika di akhir haul. Li'annal mulka atau li'annal milka lam yazul bil kulliyah, karena kepemilikannya tidak hilang secara menyeluruh. Beda kalau misalnya tadi dijual belikan, ya dibuat untuk perilaku konsumtif, ya kan. Nah seperti itu kan sudah hilang kepemilikannya atas uang tersebut, atas emas perak tersebut, ya. Tapi kalau dipinjamkan itu kan berarti masih ada, oh ya harta saya masih ada di sana, ya. Harta saya masih ada di sana sehingga dia tidak perlu untuk sehingga dia tetap wajib untuk membayarkan. Ditubut ibadah di zimmatil muqatar, ya, ditubut ibadah di zimmatil muqatar, ya, karena dia ada gantinya dari yang di pihak kreditur tadi, gitu, ya, pihak yang meminjam, ya, pihak yang meminjam. Baik, kemudian wa kuriha ayyuzila milkahu bi bai'in aw badalatin amma tajibu fihi zakah li khilatin yani yaqsida bihi daf'a wujubi zakah li annahu firarun min al-qurbah wa fil wajiz yahrum wa zada bil fi'i wa la yubri'u dhimmah batinan wa anna hadha min al-fiqh ad-dar, ya. Wa qala Ibnu Shalah ya'tamu bi qasdihi la bi fi'lihi. Qala syekhuna amma la qasadu la li khilatin bal li hajatin aw laha walil firar fala karahata. Ini tadi masalah al-firar, ya. Al-firar kabur dari zakat, ya. Dan makruh menghilangkan kepemilikan dengan jual beli atau transaksi yang lain, au mubadalah, ya. Amma tajibu fihi zakah, dari harta yang sebenarnya wajib untuk dizakatkan. Lihilatin, karena ada tipu daya di an yaqsida bihi daf'a wujubi zakah. Ya, dia bermaksud untuk membayarkan zakat dari atau harta tersebut itu dimaksudkan untuk membayar zakat. Ya nahu firarun minal qurbah, karena ini adalah lari dari ketaatan, ya, lari dari ketaatan. Ya, ketika dia ini wajib untuk dizakatkan, tapi dia daripada nanti kena zakat, saya pakai aja, saya gunain aja. Padahal dia punya kemampuan untuk mengendapkan uang itu, ya, untuk tidak digunakan uang tersebut, tapi malah dia gunakan karena dengan niatan untuk kabur dari zakat. Wa fil wajiz, nah, adapun di dalam kitab wajiz kata Imam Ghazali, yahrumu, kata Imam Ghazali itu haram. Kalau di sini wa kuriha, makruh kan kalau di Fathul Mu'in, tapi fil wajiz yahrum. Kalau dalam kitab al-wajiz
dengan Imam Ghazali apa yahrum haram. Wa zada fi ihya, bahkan Imam Ghazali menambah ya di dalam kitab Ihya Ulumuddin apa wala yubri'u dzimmah batinan, ya. Tanggungannya untuk membayar zakat itu secara lahiriah ya itu sudah bebas, tapi secara batin, secara dia hak antara dia dengan Allah, dia belum bebas, ya, belum bebas. Wa anna hadza min al-fiqh ad, dan ini termasuk fikih yang berbahaya. Ya, fikih yang berbahaya seperti ini, yaitu dia fikih untuk mencari celah bagaimana tidak diwajibkan atas dia suatu perkara artinya. Atau dia tidak dapat seperti sebagaimana ya apa yang dilakukan Bani Israil, ya. Ya hilah itu kan memang hilah atau kabur dari kewajiban atau supaya terbebas dari larangan, tapi dengan melakukan hilah atau tipu daya, ya. Nah ini memang ada khilaf besar ya di antara para ulama. Ulama Hanafiyah membolehkan, tapi yang lainnya itu tidak membolehkan. Nah khilaf salah satunya ini, ya. Jadi dia punya uang, dia gunain buat yang lain untuk kabur dari zakat. Ya. Kalau di dalam Al-Quran itu Bani Israil, ya, kan dilarang untuk memancing, ya, memancing di hari Sabtu. Istaqtihim fitanihum yawma sabt, ya. Wa yawma la yasbituna la taqtihim, ya. Jadi dia nggak boleh dilarang memancing ya di hari Sabtu. Tapi apa? Dia pakai ada hilangnya mereka, ya. Mereka menyiapkan kail di hari Jumat, ya. Kemudian dipancing di hari atau diambil ya hasil pancingnya di hari Minggu. Nah itu salah satu bentuk hilah, ya. Ayatnya was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiqal bahri idh ya'duna fi sabti istaqihim haytanahum yawma sabtihim syur'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim fadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Jadi ya. Mereka di hari Jumat mereka menyiapkan kailnya, kemudian di hari Sabtu ya, ikan-ikan pada berkumpul, baru di hari Minggu baru diambil kantinya. Nah itu hilah ya kan. Kata mereka enggak, ini kan bukan pancingan di hari Sabtu, kita tidak memancing di hari Sabtu. Enggak. Tapi maksudnya kan sama, maksudnya adalah memancing itu sendiri. Nah itulah hilah. Ya. Itu tidak diperkenankan. Ya. Kalau melakukan seperti itu, ya, terkhusus di bayar zakat. Nah, ada yang mengatakan itu makruh, ada yang mengatakan haram. Ya. Dan kata Imam Ghazali bahkan di sini, wa anna hadza min al-fiqh ad, ini adalah fikih yang berbahaya karena bermain-main dengan syariat, ya, bermain-main dengan syariat. Ya. Dan Imam Ibnu Qayyim, Al-Jauziyah dan Syekhul Islam Ibnu punya buku khusus terkait dengan hilah, ya, terkait dengan bahaya hilah. Waqala Ibnu Shalah, dan berkata Imam Ibnu Shalah, ya'tam bi qasdihi, berdosa jika itu yang dimaksud. Allah bisa bukan dia melakukan itu tidak dosa, tapi karena dia ada niatan untuk kabur dari zakat, maka dia berdosa atas niatnya tersebut. Ya. Qala Syekhuna amma law qasadahu li hilatin wa li hajatin aw laha wa lil firaq fanaka. Adapun jika diniatkan bukan untuk hilah, bukan untuk kabur dari zakat, bali hajat karena untuk karena untuk kebutuhan, ya, karena untuk kebutuhan, aulah atau karena kebutuhan walil firor. Jadi niatnya double, karena ada kebutuhan dan dia selipin niat untuk kabur dari zakat, salah satu maka tidak. Jadi pada intinya
Kalau memang ada kebutuhan untuk memakai uang tersebut, maka nggak apa-apa, ya. Dia tidak makruh atau tidak termasuk dalam haram. Ya. Tapi kalau niatnya untuk kabur, itu yang jatuh ke dalam keharaman. Baik. Kemudian tanbih. La zakata ala sayrafi badala walau litijarah fi asna'il hawli bima fi yadihi min naqli ghairahu min jinsihi aw ghairihi. وكذا لا زكاة على وارث ما تم ورثه عن ورود التجارة حتى يتصرف فيها بنيتها فحينئذ يستأنف حولها. La zakat ala sayrafi dan tidak ada zakat dan tidak wajib membayar zakat bagi siapa? Ala sayrafi. Sayrafi itu kalau zaman sekarang itu money changer ya, money changer. Orang yang melakukan kegiatan usaha tukar menukar duit ya, sayrafi. Sorof ya, sorof. Badala yang dia menukarkan walau di sejarah walaupun untuk tujuan perniagaan. Di asna ilhauli ketika di tengah-tengah haul bimafiyadihi apa namanya badala bimafiyadihi dan nafsi ghairahu dia menukarkan uang yang ada di dirinya yang ada di tangannya ghairahu ya dengan uang yang lainnya min jinsihi baik uangnya itu jenis yang sama atau ghairihi atau jenis yang beda. Misalkan emas dengan perak apa emas dengan emas menjadi emas dengan emas atau emas dengan perak atau kalau uang uang kertas berarti ya eh, apa eh, rupiah dengan dolar gitu itu minggu regime sih ya selain jenisnya rupiah dengan dolar atau rupiah dengan rupiah ya nah itu kalau pandangan di sini berarti tidak wajib zakat ya berarti tidak wajib walau di sejarah walaupun untuk apa namanya apa untuk diperjualbelikan. Tapi kalau kita lihat di Tuhfah ini alasannya kenapa? Lianna tijarah fil naqdaini dha'ifatun nadirah binisbati li ghairihima. Ya, karena mungkin zaman dulu ya, zaman dulu perdagangan antara uang itu apa atau money changer itu masih lemah, masih jarang ya dibandingkan dengan eh, perdagangan yang lainnya. Kalau sekarang kan jual beli falas ya kan, money changer gitu. Itu kan apa namanya? Ya sudah banyak gitu ya. Yang jual beli falas segala macam bahkan sudah menjadi kebutuhan yang mendesak karena sekarang ini ya kalau kita lihat eh, ya berbeda lah keadaan dengan di zaman dahulu gitu ya. Kalau ilatnya ini ya karena dhaifah nadirah wa apa namanya dengan kaidahnya al apa namanya al ibratu bil ghalibi syar'i ila lin nadir al ibratu lil ghalibi syar'i ila lin nadir yang dianggap adalah yang mayoritas bukan yang minoritas. Kalau zaman dulu mungkin perdagangan perdagangan itu kan selain daripada falas selain daripada uang gitu kan. Oke, tapi kalau misalkan sekarang kita lihat zaman sekarang, ya itu ada perubahan ya, ada perubahan. Jadi mungkin ya kalau kalau ilatnya seperti ini, maka al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa ya hukum itu tergantung dari ilatnya. Kalau ilatnya sudah tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Gitu. Tapi kalau ilatnya ada, maka hukumnya ada. Gitu. Nah, jadi ini bisa apa namanya? Jadi kita tidak terpaku ya, tidak eh, boleh juga jumut terhadap apa namanya eh, pendapat ya. Walaupun memang misalkan ini pendapat yang resmi gitu. Nah, tapi kita perlu merujuk lagi bagaimana realita di zaman sekarang. Apalagi di sini Imam Hajar menyatakan bahwa ilatnya itu seperti ini. Nah, ternyata ilatnya berubah di zaman sekarang. Ya walaupun tentu ya apakah muktamad di zaman sekarang itu wajib zakat untuk
yang jual beli falas tadi, nah itu perlu di cross check lagi kepada ulama ya, ulama yang yang bermadzhab Syafi'i ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya, ilatnya sudah berubah karena memang jual belinya sangat sangat tinggi gitu kan. Ya bukan jarang lagi, sudah banyak yang melakukan jual beli tersebut dan bahkan ya, keuntungan yang didapat itu ya bukan keuntungan yang remeh-temeh gitu. Keuntungannya banyak gitu. Yang menjadi suatu kebutuhan yang mendesak gitu di tengah masyarakat sehingga ya, kalau misalkan tidak diwajibkan zakat kepada mereka ya itu ada ketimpangan ya antara jual beli yang lain dengan jual beli ya, falas itu sendiri. Nah, makanya ini perlu di cross check lagi. Eh, kalau mungkin pendapat selain mazhab Syafi'i mewajibkan karena di situ kan ada transaksi jual beli, ada keuntungan di situ, ya kan ada keuntungan. Baik. وكذا لا زكاة على وارث ما تم ورثه عن ورود التجارة حتى يتصرف في هذه النية فحينئذ يستأنف حولها. Dan juga tidak wajib zakat bagi siapa, bagi ahli waris yang yang mana eh, yang mewariskannya itu meninggalkan barang dagangan, yang meninggalkan barang dagangan. Nah, hatta ya tasarrufa fiha sampai ahli warisnya melakukan kegiatan jual beli ya hatta ya tasarrufa fiha melakukan jual beli dari barang tersebut dan niat untuk jual beli ya dan niat untuk jual beli. Jadi ahli waris misalkan dia mewarisin uh, perusahaan gitu ya. Nah, tidak otomatis uh, apa dia menzakatkan barang dagangan si ayahnya misalkan yang meninggal ayahnya ya nggak otomatis sampai apa sampai ahli waris itu melakukan kegiatan dan dia niatkan dari harta waris tersebut untuk jual beli kalau tidak ada niat sampai itu dimiliki pribadi atau tidak tidak digunakan untuk jual beli nah maka itu tidak wajib untuk di akhirnya ini dia dan haulnya dimulai kembali. Haulnya dimulai ketika dia mendapatkan harta waris tersebut. Ya, harta waris tersebut dan dia niatkan untuk jual beli dan dia gunakan untuk jual beli maka dia memulai haul yang baru. Tidak mengikuti haul bapaknya. Gitu, ya. Baik, mungkin itu sampai sini dulu ya pertemuan kita. Insya Allah nanti pekan depan kita akan membahas zakat perhiasan. Apakah perhiasan wajib dizakatkan atau tidak? Baik, kita cukupkan dulu pertemuan kita. Ya, kita akhiri dengan baca alhamdulillah kafaat majlis, alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah Ustaz, matur nuwun.